Ciliwung adalah sungai terpanjang yang melintasi Jakarta, mengalir sepanjang 46,2 km, membelah jantung ibu kota. Nama Ciliwung begitu membekas bagi sebagian warga Jakarta, identik dengan banjir yang rutin datang dan pergi menghampiri Jakarta. Aliran Ciliwung melintasi 34 kelurahan di Jakarta. Tidak kurang dari 50.000 kepala keluarga tinggal di daerah aliran sungai atau Das Ciliwung. Mereka menjadi saksi pasang surut Ciliwung. Proyek normalisasi Ciliwung ini mulai dilakukan sejak Desember tahun 2013 silam. Nah, targetnya normalisasi ini akan dilakukan sepanjang 33,69 km. Namun dalam kurun waktu 13 tahun hingga saat ini baru terbangun 17,14 km. Nah, tahun ini atau 2026 pemerintah pusat bersama dengan Pemprov DKI Jakarta ini kembali menggenjot proyek normalisasi di sepanjang 16,55 km Das Ciliwung. Pemprov DKI kebagian tugas untuk pembebasan lahan, sementara proyek fisiknya ini dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Total lahan yang akan dibebaskan untuk proyek ini total ada 634 bidang. Nah, untuk total luasnya sendiri mencapai 12,9 hektar. Saya masih ingat tepat setahun yang lalu, saya sempat menyusuri sungai ini, tepatnya sepanjang 2,4 km dengan menggunakan bot saat itu. Nah, bedanya saat itu, di sebelah kanan kiri sungai ini masih terdapat bangunan-bangunan. Namun sekarang kondisinya sudah dirobohkan ya, seperti ini. Ini tepatnya terletak di RW 03, Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Nah, mengapa di titik ini? Ini karena selama ini merupakan epicentrum dari banjir yang terjadi selama ini. Nah, kalau dari data yang kami dapatkan, pemirsa, di sini terdapat 170 bidang tanah totalnya yang akan dibebaskan. Luasnya ini sekitar 5,8 hektar. Namun dari jumlah tersebut ternyata baru 62 bidang tanah yang sudah dibebaskan dan dibayarkan ganti ruginya. Sementara 108 bidang selebihnya ini sampai saat ini masih dalam tahap appraisal untuk kemudian dilakukan pembayaran. Nah, kalau berbicara tentang targetnya pembebasan di lokasi ini bisa diselesaikan hingga akhir tahun ini atau tahun 2026. Bapak Ibu tolong diisi daftar hadirnya, diisi sesuai siapa yang datang duluan ya. Nanti bakal dipanggil satu persatu biar dicek berkasnya. Makasih ya. Namun nyatanya, proses pembebasan lahan tidak sesederhana yang dibayangkan. Sebab semuanya harus disertai dokumen lengkap dan sah, mulai dari dokumen identitas diri hingga bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan. Tidak jarang warga harus bolak-balik bertemu petugas di posko pelayanan lantaran dokumennya tidak lengkap. Sehat Pak. Sehat. Tapi ini ada aslinya kan Pak untuk surat ada kan? Di posko pelayanan ini sudah disiapkan petugas dari Badan Pertanahan dan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Merekalah yang mengecek kelengkapan hingga memverifikasi keaslian dan legalitas dokumen. Bisa setahun kelahiran 2 kali. Bisa. Hah? Bisa. Ini kan dilahir bulan 3 Iya. Maret. Iya. Pasti kan ada masa nifasnya dong kalau orang habis ngelahirin. Iya. 3 bulan. Iya. Nggak mungkin habis ngelahirin hamil lagi. Nggak bakal bisa. Langsung hamil, maksudnya langsung hamil. Langsung hamil. Nah ini dia lahir tanggal 23 bulan 12 1993. Iya, dan aku berakte. Kakak aku juga berakte.
Bisa sih. Bisa. Kata Bang Joki begitu. Bisa, Bang. Ini aku dalam 1 kali ya? tahun 2. Oh yang Bapak curigai ini. Saya nggak curiga. Kok bisa setahun 2 kali Iso, iso, ini aku. Saya nggak curiga. Supaya nyambung Bi ke sini. Oh, Tapi ibu ini alasannya sama Salim Tafsir juga. Iya. Tapi kalau ibu itu dari jalur Tadi itu. Abu dari Sundaria. Ibu Sundaria. itu ibu aku. Pak Salim, bapak aku. Oh, berarti ini 2022. saudara tapi beda bapak. Iya. Oh, Oke. Imron adalah salah satu warga yang bidang tanahnya masuk peta pembebasan lahan. Ia mengaku kurang paham syarat-syarat pembebasan lahan hingga diminta balik lagi untuk melengkapi dokumen yang kurang. Jadi kita konsultasi ke BKSDA, salah satunya adalah bentuk sporadik atau surat penguasaan fisik. Nah, tadi sudah dicek berkas saya bahwa di situ harus dilampirkan salah satunya adalah bukti dari akta notaris, terus PBB dengan persyaratan sudah dibayar lunas, sama bukti-bukti terkait seperti saya ini kan itu rumah orang tua, jadi harus ada surat ahli waris beserta fotokopi KK dan KTP. Dan alhamdulillah ada catatan-catatan dari pihak FDI yang mengurus dokumen, dan catatan itu akan dilengkapi, nanti akan disampaikan lagi pas pertemuan selanjutnya. 95 maksud Anda dipakai sama siapa lagi selain Bagi sebagian besar warga, pengurusan tetek bengek dokumen memang seringkali dirasa menyulitkan dan memakan waktu atau merepotkan. Itu sebabnya tidak sedikit dari mereka meminta koordinator untuk mengurusnya. Jadi kita warga kayak gini nih Bang, kita kan udah aja lengkapi kayak akta notarisnya, PM1 yang dari kelurahan. Contohnya begini, kita melengkapi. Daftar bidang tanah pengadaan. Oh, jadi di ini sudah di list semua di sini ya. Udah Ada namanya, luasannya berapa, nomornya juga ada di sini. Oke. Nah, ini di RW 3 Kelurahan Cawang. Itu di RW 3 saja ya. Oke. Kemudian dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain. Iya, lain seperti akta notaris, Oke. kayak KTP-nya, terus dari surat dari kelurahan PM1-nya Bang. Surat persetujuan seandainya. Terus surat jual belinya dulu nih Bang. Jual belinya juga di warmarking notaris juga. Oke, makasih ya, Bang Maruli. Saya izin ke situ dulu, mau lihat ke situ. Oke, jadi ini gambarnya sekilas ya kantor yang istilahnya ini dulunya apa Bang? Ini posko. Iya, kalau kita banjir apa kita di warga pada fungsi pada di sini. Jadi kita warga pada swasembada aja membangun ini. Oke. Swasembada. Jadi dulu ini adalah posko yang bahkan digunakan warga pada saat banjir, itu mereka mengungsi di sini. Namun tentu itu sekarang sudah berubah karena mereka sudah berpindah ke titik yang lain, dan untuk saat ini disulap menjadi posko pelayanan bagi mereka yang ingin mengurus pemberkasan dalam penggantian ganti rugi untuk kepentingan normalisasi sungai yang ditargetkan paling tidak di Kelurahan Cawang sepanjang 2,4 km, dan ditargetkan juga berdasarkan data yang kami dapatkan ada 411 bidang tanah yang direncanakan akan mendapatkan ganti rugi, namun itu masih dalam proses appraisal maupun pemberkasan. Di mana ada proyek pembebasan lahan, disitulah makelar beredar. Di antara puluhan ribu warga calon penerima ganti rugi, ada calo-calo yang turut mengeruk untung dari Ciliwung. BPN bilang dibayar harus ada penggantian rumah, harus bisa beli rumah kembali, jangan sampai terlantar. Pembayaran ganti rugi lahan proyek normalisasi Ciliwung dimulai 8 Juni lalu. Sebanyak 62 bidang tanah milik warga di RW 03 Kelurahan Cawang sudah mendapat pembayaran. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana 300 miliar rupiah untuk pembebasan 170 bidang tanah. Iswarini termasuk salah satu warga yang sudah cair pembayarannya.
Rumah yang ia tinggali bersama keluarga selama 26 tahun kini rata dengan tanah. Meskipun hanya teronggok puing-puing, namun menyisakan sejuta memori kisah hidupnya. Tidak hanya bakal terbebas dari banjir tahunan, kini Iswarini juga ketiban durian runtuh dari Ciliwung. Tanah dan bangunan miliknya seluas 56 meter persegi dihargai 599 juta rupiah oleh Pemprov Jakarta. Rumah saya 60, hanya yang waktu digusur aja hanya 65 yang kita dibayar. Yang saya ajukan itu cuma 65 meter. Ini lumpur semua nih Mas nih. Lumpur semua. Nanti kita kalau udah agak tinggi sekali tuh, seini ini ya, rumah ini, kita terjun tuh dari atas. Kadang-kadang ada yang evakuasi. Saya minta tolong warga, namanya Mas Arman. Saya minta tolong tuh untuk evakuasi saya, anak saya 2. Kita terjun dari atas, berenang kita sampai sini. Kita benar-benar berenang gitu. Karena udah nggak bisa lagi kita turun ke bawah. Ya kayak berapa rumah ibu itu seperti apa? Bisa ceritain? 56 meter. 599, jadi jatuhnya per meternya 5 juta sekian. Karena antara yang ini nih, pinggiran sama yang atas itu nilainya beda. Beda-beda, kita semuanya beda-beda. Yang ini beda, yang atas juga itu beda nilainya. Nilai per meternya. Menurut ibu dengan nilai segitu, menurut ibu gimana? Alhamdulillah saya udah bisa kembali beli rumah karena Pak BPN bilang dibayar harus ada penggantian rumah, harus bisa beli rumah kembali, jangan sampai terlantar. Lihat ini tuh tangganya. Ini di sini nih dulu ada buat kamar, satu kamarnya di sini. Wiyanti juga merasakan serupa. Meskipun agak berat hati meninggalkan rumah tinggalnya selama 52 tahun, namun ia tidak merasa merugi. Sebab bangunannya seluas 29 meter persegi dibayari 300 juta rupiah. Dari sini nih, kali ini nih, nah itu udah mepet itu Mas, sama ininya tuh belakangnya itu. Nah, udah mepet sama tembok yang belakang itu. Berarti dulu tuh kali itu agak kesana Bu ya? Ya, dulu itu ke sana, dulu itu nggak ada, rumah itu nggak ada Mas. Jadi kita tuh sama jembatan itu seinian sama gitu. Sama nggak tahu itu ada yang sebelah sana tuh, itu dulu kali Mas. Artinya makin lama terkikis. daratannya terkikis ya? Ya, terkikis dia. Jadi kita yang kena habis tanahnya. Dia yang dapat yang sebelah sana. Proses yang harus dilalui pada saat pembebasan itu apa aja sih Bu? Kalau kita ngikutin ya bagaimana prosedurnya begini-begini itu nggak sulit. Dan kayaknya buat kita itu bukan ganti rugi ya, ganti untung malah Mas. Sebab yang tadinya belum tentu kalau kita pindah, kita jual tempat itu nggak dapat segitu. Tapi ini alhamdulillah bisa kebeli lagi. Ibu dapat berapa sih Bu? 300 juta 28.000. Menurut ibu terkait nilai ganti rugi itu sesuai nggak sih Bu? Ya sesuai, memang saya adanya nih rumah itu nggak terlalu besar ya Mas ya, cuman 29 meter. Nah buat saya itu cukup lah gitu, nggak rugi. Dan saya bisa mendapatkan rumah kembali walaupun nggak besar juga, tapi kita bersyukur ada gantinya. Stiker seperti ini sudah ditempelkan, artinya bangunan ini saat ini sedang melalui proses appraisal. Di proses appraisal ini nantilah yang akan menentukan nominal atau nilai dari bangunan yang akan dirobohkan untuk proses normalisasi Kali Ciliwung. Dan itu memang berbeda-beda ya, antara satu bangunan dengan bangunan lain. Biasanya apakah bangunan tersebut terdiri dari 1 tingkat atau 2 tingkat, bahkan jika memang seperti ada
pohon di situ itu juga nanti yang akan menentukan nilai ganti rugi yang berbeda antara satu bangunan dengan bangunan yang lainnya. Nah, nanti jika proses appraisal tersebut sudah selesai dan sudah didapatkan final nilai atau nominalnya, nanti akan dilakukan proses pembayaran seperti ini. Ini artinya bangunan ini sudah dibayarkan ganti ruginya. Itu artinya bangunan ini tinggal menunggu untuk proses eksekusi yang nanti akan digunakan dalam sebagai tahapan dalam proses normalisasi Kali Ciliwung. Seperti yang terlihat di sebelah kanan saya ini yang sudah dirobohkan dan sudah melalui proses pemberkasan, appraisal hingga pembayaran. Bagi 350.000 warga Bantaran, Ciliwung menorehkan sejuta cerita. Puluhan tahun tinggal dan beranak pinak di zona kritis Bantaran, mereka menjadi saksi mata pasang surut Ciliwung. Sebelumnya memang diikat dengan SPK, surat perjanjian kerjasama. Berapa persentase yang memang disepakati? Ya range-nya antara 20 sampai 25 sih. Proyek normalisasi Ciliwung menjadi salah satu solusi Jakarta bebas banjir. Rencana proyeknya sudah digadang-gadang sejak tahun 1973 dengan konsultan dari Belanda. Kini perlahan namun pasti proyeknya mulai dilanjut kembali. Demi mewujudkan mimpi Jakarta bebas banjir 2029, kelangsungan proyek normalisasi Ciliwung harus segera tersambung. Itu sebabnya Pemprov Jakarta memberikan ganti untung bagi warga pemilik lahan. Pemprov juga membuka posko pelayanan di lokasi pembebasan lahan. Skema ini dilakukan untuk menihilkan praktik percaloan dalam proses ganti rugi. Jadi kami sudah menemukan pola yang kita standarkan. Di sini selalu ada tempat untuk pengaduan. Sehingga masyarakat yang misalnya administrasinya ada yang kurang, mereka kalau selama ini kan ada kemudian penghubung yang membantu. Sekarang mereka secara langsung akan datang ke tempatnya posko ini dan akan dibantu sepenuhnya oleh BPN maupun oleh pemerintah DKI Jakarta melalui sumber daya air. Sehingga dengan demikian saya melihat mudah-mudahan pola yang seperti ini akan menjadi pola yang bisa kita bagukan untuk di Jakarta untuk menghilangkan middleman atau perantara yang ada di Jakarta. Tahun lalu, realitas masih menemukan praktek percaloan dalam proses ganti rugi lahan di Cililitan, Jakarta Timur. Kalangan warga menyebutnya dengan istilah biro jasa. Biro jasa dimaksud tidak lain adalah orang-orang yang mengkoordinir pengurusan dokumen legalitas kepemilikan tanah. Prakteknya, para calo ini bekerja dengan sistem bagi hasil yang dibayarkan di akhir. Mereka mematok tarif sebesar 25% dari nilai ganti rugi yang akan diterima oleh pemilik lahan. Ada yang ini biro jasa itu sebelumnya memang diikat dengan SPK, surat perjanjian kerjasama. Artinya berapa persentase yang memang disepakati, kan gitu. Dan nanti juga pada proses pencairan itu langsung masuk ke rekening pemilik bidang. Nah setelah itu barulah urusan-urusan berapa persentasenya sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Itu sih. Biasanya berapa sih Pak? Ya range-nya antara 20 sampai 25 sih kebanyakan sih. Targetnya, normalisasi Ciliwung sepanjang 33,69 km akan tuntas tahun 2029. Proyek senilai 1,2 triliun ini dianggarkan dalam tahun jamak oleh Kementerian PUPR. Sementara Pemprov DKI Jakarta menyediakan anggaran dan mengeksekusi pembebasan lahan. Akhir 2026, pembebasan lahan harus tuntas agar konstruksi tanggul fisik bisa rampung dan tersambung utuh pada tahun depan. Ini kan dikebut ya Mas Pram, Pak Gubernur
sepertinya ingin segera selesai begitu. Wilayah mana saja menjadi prioritas Pak Ibnu? Saat ini kita yang sudah terbit penlok atau penetapan lokasi itu ada di 4 kelurahan. Salah satunya ini Cawang yang sedang kita berada, lalu yang kedua itu Kelurahan Cililitan, yang ketiga Kelurahan Pangadegan, dan yang keempat Kelurahan Rawajati. Nah itu fokus kita terhadap penlok yang sudah terbit di 4 kelurahan tersebut. Penlok itu tadi Penlok itu penetapan lokasi, Pak. penetapan lokasi. Prioritasnya di 4 wilayah itu ya, Pak ya. Sementara di 4 lokasi itu karena itu yang sudah terbit penetapan lokasinya. Nanti ke depan kami akan menerbitkan 4 penlok lagi, Pak, di 4 kelurahan. Yang pertama itu di Kelurahan Bidara Cina, lalu yang kedua di Kelurahan Kampung Melayu, yang ketiga di Kelurahan Manggarai, dan yang keempat di Kelurahan Pejaten Timur. Saat ini masih proses pemberkasan terkait penerbitan penlok tersebut. Sesuai dengan penetapan lokasi tahun 2025, Pemprov Jakarta telah mendata pembebasan lahan 634 bidang tanah di klaster prioritas dan lanjutan. Persoalannya, sebagian besar warga di lokasi tersebut tidak memiliki legalitas kepemilikan dan hak atas tanahnya. Seberapa besar persentase warga yang hanya menguasai fisik dan tidak ada suratnya, Pak Ibnu? Kalau di Kelurahan Cawang ini lumayan banyak ya, Pak. Sekitar berapa? Mungkin 50% atau lebih? Lebih dari 50%, mungkin di 70-80% itu, Pak. Warga itu belum mempunyai sertifikat, jadi hanya surat menguasai fisik saja gitu. Oke. Ciliwung menjadi urat nadi Jakarta. Tidak hanya menjadi sumber kehidupan air bersih, namun sekaligus penentu katup pengendali banjir Jakarta. Jangan biarkan Ciliwung limbung hingga berdampak ke pusat pemerintahan dan perekonomian ibu kota. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.